Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati, dan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di pagi yang berbahagia ini adalah tentang fikih, ya, kajian fikih dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang salatul idaini, salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, tentang hukumnya, kemudian waktunya, kemudian tempatnya, terus kemudian sifat, ya, cara salat Id itu seperti apa, kemudian adab-adabnya. Alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pembahasan kita terakhir dalam masalah salat. Nah, masalah salat ini lama, ya, lama panjang gitu masalah salat ini. Alhamdulillah tinggal satu pembahasan ini, yaitu salatul khaufi. Setelah itu baru salat atau kitabul janaiz. Setelah itu baru tentang masalah janazah, ya, jenazah. Salatul khauf, salat ketika terjadi perang, itu salat khauf. Khauf itu karena artinya takut, ya. Nah, takut. Tapi lebih khusus di sini adalah salat ketika terjadi perang
antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Meskipun ada sebagian pendapat bahwa sholat khauf ini tidak hanya untuk perang jihad antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim dengan orang-orang kafir saja, tidak. Sebagian mereka berpendapat bahwa ketika dalam keadaan memerangi para pemberontak misalnya, kemudian bahkan ada yang mengatakan ketika dikepung oleh hewan-hewan buas berbisa buas, maka diperbolehkan sholat khauf ini. Tetapi itu kurang masyhur. Masyhurnya adalah sholat ketika terjadi perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Tuh. Dan nanti akan disebutkan sifatnya, yaitu caranya seperti apa. Secara umum sholat khauf ini sama dengan sholat biasa. Artinya begini ya, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tasyahud awal, tasyahud akhir, sama. Bahkan sama juga kalau perang itu safar, butuh safar berarti ada jamak dan qasar. Kalau perangnya itu di negeri sendiri berarti ada qasar enggak? Enggak, berarti tetap sempurna. Berarti kalau safar berarti di luar jauh di sana, ke luar negerinya gitu ya, ke luar negeri. Di luar gitu, terjadi perangnya di luar sana jauh. Berarti kita keluar dari negeri kita nih, jauh di sana. Berarti safar. Maka itu ada qasar, ada jamak kan begitu. Berarti yang 4 rakaat menjadi berapa ya? Menjadi 2 kan gitu. Zuhur, asar, isya berarti 2 rakaat begitu. Kalau safar ya. Berarti kalau nggak safar berarti sholatnya sempurna. Zuhur ya 4 rakaat, asar ya 4 rakaat seperti biasa. Berarti kalau perang di negeri sendiri itu berarti musuhnya dari luar menyerang ke negeri kita. Maka kita sholat di sini. Nah itu pun sama 4 rakaat begitu. Berarti sama nggak nih? Sama ya? Sama. Cara sholatnya sama, 4 rakaat, 3 rakaat. Bacaan-bacaannya juga sama. Kemudian apa lagi yang sama ya? Waktunya juga sama. Waktunya juga sama, yaitu pada waktunya, kecuali kalau itu apa? Kecuali kalau itu jamak ya. Kalau jamak kan berarti digabung tuh di satu waktu kan begitu. Nah itu kalau begitu nggak masalah. Apalagi. Dan perang itu kan ada 2 kemungkinan. Kan perang itu kan bisa ada waktu-waktu genjatan senjata. Berarti kalau genjatan senjata kenapa? Berarti ngaso gitu kan, perek gitu. Tidak saling menyerang kan gitu. Kemudian kemungkinan yang kedua, berkecamuk perang. Sedang perang betul, angkat senjata dan saling tembak menembak, bunuh membunuh. Maka itu pun kemungkinan itu pun terjadi begitu. Jadi berarti perang salat khauf ini atau perang itu sendiri ada 2 kemungkinan, yaitu ketika genjatan senjata, istirahat, kemudian yang kedua ya sudah perang bener gitu loh, tanding. Nah masing-masing punya caranya, masing-masing punya cara. Ketika angkat senjata itu caranya seperti apa sholatnya ada, nanti akan
sebutkan dalam hadis-hadis berikut ini insyaallah. Kemudian ketika terjadi peperangan bener ya berarti saling membunuh, saling berantem, saling gulat istilah gitu. Loh, saling dor gitu, perang, salat gitu. Tiarap. Kemudian misalnya enggak bawa senjata berarti duel gitu. Salat, iya, salat. Gimana ini? Nah, tentu masing-masing ada caranya. Kalau terjadi apa namanya tadi gencatan senjata, maka caranya seperti ini yang akan dibawakan oleh penulis hadis-hadisnya ini. Caranya itu. Nah, berarti dia lagi istirahat. Tidak saling serang gitu. Berarti kalau lagi sedang duel itu sholatnya gimana, Pak? Mungkin sedang tiarap gitu kan, tiarap atau ngelempar bom dan yang lainnya itu, atau pakai pedang sedang begini sholat gitu gimana? Itu namanya sholat khauf. Maka kalau kondisinya itu duel gitu, mubarozah namanya, mubarozah, hadap-hadapan saling membunuh, melukai, maka sholat semampunya. Kalau memang bisa hadap kiblat ya ngadep kiblat. Kalau nggak bisa ya nggak masalah. Kalau memang bisa angkat tangan, takbir, berdiri dan seterusnya, maka seperti itu. Kalau nggak bisa ya sudah, sambil berantem Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Berarti ngasih isyarat, memberi isyarat saja. Berarti lagi Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, gitu kan. Begitu, betul seperti itu. Ya Allah ya, saking pentingnya sholat itu loh. Dalam kondisi seperti itu antara hidup dan mati istilah gitu ya, tetap harus sholat. Berarti lagi gulat gimana? Apa namanya itu? Tanding begitu kan? Tanding. Ya berarti Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, begitu. Tapi kan kalau peperangan di zaman kita sekarang ini kan bisa yang satunya nembak-nembak, yang satunya sholat kan begitu ya. Nah, meskipun dalam sedang perang, betul-betul perang gitu kan. Yang satunya nembak-nembak, yang satunya istirahat sholat dulu cepet-cepetan kan gitu. Nanti satunya gantian. Itu maka mudah di zaman kita sekarang ini. Ya, karena pasukan kan sekarang kan musuh kan jauh kan ya. Saling bom apa namanya, roket sama roket kan gitu. Kalau dulu tuh kan ketemu gitu. Nah kalau perang zaman sekarang ini ya kemungkinan sholat itu lebih mudah gitu loh, lebih mudah daripada zaman dulu. Khususnya ketika mubarozah tadi itu, duel tadi itu. Berarti ya ketika naik kuda, nebas leher itu ya sholat Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Assalamualaikum, gitu. Semampunya. Kalau yang bisa hadap kiblat ya hadap kiblat. Kalau nggak bisa ya sudah. Kalau bisa berdiri. Kalau nggak bisa ya sambil jalan, sambil mengayunkan pedang, sambil lari sono lari sini, sholat. Sampai seperti itu. Ya, masya Allah. Itulah pentingnya sholat. Bahkan dalam sholat ketika dalam keadaan perang ini pun dianjurkan jamaah enggak? Jamaah. Tapi ini ketika sedang apa tadi itu? Gencatan senjata. Nah, gencatan senjata kan berarti istirahat sebentar tuh. Mungkin malam, mungkin jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu kesempatan untuk sholat nih. Nah, itu diharuskan dan ditekankan tetap berjamaah. Allah Akbar. Ya, tetap berjamaah. Mana ini akhi? Meskipun kondisi genting, meskipun namanya tetap namanya apa? Namanya gencatan senjata kan bisa saja sewaktu-waktu
mereka berkhianat kan? Mungkin nggak? Bisa ketika kejahatan senjata mereka khianat langsung tiba-tiba nyerang. Oh kan bisa aja terjadi. Maka meskipun kejahatan senjata tetap waspada gitu loh, waspada. Dan memang seperti itu kebanyakan orang-orang mereka kafir itu berkhianat terhadap perjanjian. Ya, perjanjian, maka tetap siap. Nah, dalam kondisi seperti ini tetap ditegakkan sholat berjamaah. Nah, begitu. Masya Allah ya. Ketika kondisi seperti itu ya jamaah. Bagaimana kalau aman, tentrem, ayem itu kan? Ya tentu. Ya, jauh ditekankan ketika keadaan aman, tentrem itu. Ini aja sholat khauf dalam keadaan perang aja dianjurkan tetap berjamaah. Nah inilah ketika apa itu gencatan senjata, ini cara sholatnya. Jadi kalau gencatan senjata ini caranya. Kemudian kalau duel ya semampunya. Ya semampunya tentu dengan ngasih isyarat ya, isyarat kepala gitu, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, duduk ya Allah Akbar begitu ya, seperti itu semampunya, sambil berjalan, sambil naik kuda, sambil nembak, sambil nebas sono nebas sini, sholat. Masya Allah ya. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Berarti kalau sholat itu sholatnya tetap ngadep kiblat nggak? Kalau kondisinya gencatan senjata, sono kan kiblat tuh ya. Nah, apa kalau musuhnya di sana gimana? Lagi senjata nih dan dikhawatirkan nyerang tiba-tiba gimana? Gimana ini? Tetap ngadep kiblat, tetap ngadep kiblat. Tapi nanti ada caranya. Sebagian pasukan itu ada yang menghadap ke sana. Jadi ada misalnya dua soft gitu ya, dua soft, yang satu sholat bersama Nabi, yang satu jaga-jaga. Yang sholat bersama imam, yang satu berjaga-jaga. Berarti misalnya begini, kiblat sana kan, kepala sana. Ya udah ini ada imam, soft pertama, sholat dulu. Yang lainnya kemana? Jaga-jaga, tergantung jaganya musuhnya di mana gitu. Kalau musuhnya di sono berarti menghadap musuh yang belum sholat tadi itu, belum sholat, ngadep ke sono. Berarti kalau musuhnya di sana, berarti yang nggak sholat ngadep ke sono. Kalau musuhnya ada di sana, berarti hadap ke sono. Yang nggak sholat tadi itu, yang lainnya sholat tadi kan bersama imam, jamaah lain sholat bersama imam. Kalau tidak tahu nih musuhnya di mana nih, apakah di sono, apakah di sono, apakah di sono. Berarti kalau musuhnya itu tersebar gitu ya, maka yang nggak sholat tadi itu, yang belum sholat tadi itu, ada yang ngadep ke sono, ada yang ngadep ke sono, ada yang ngadep ke sono. Nah itu, setelah itu baru sholat dengan imam, dan akan ditunjukkan dalam hadis-hadis nanti insya Allah. Tapi kalau musuhnya di sono gimana? Ya sholat semua bareng. Tapi nanti juga ada caranya begitu. Nanti juga ada caranya. Jadi kalau musuhnya di sana ya berarti sholat bareng menghadap ke kiblat. Kalau musuhnya di sono berarti ada yang belum sholat, ada yang sholat. Yang belum sholat tadi itu berjaga-jaga, dan setelah yang jaga-jaga, yang sholat, yang ikut imam pertama tadi selesai, mundur, kemudian yang jaga-jaga masuk ke soft situ, masuk ke soft, gantian kan, gantian. Kemudian imamnya
nunggu kloter kedua tadi itu biar semuanya dapat jamaah. Seperti itu. Masya Allah ya. Akhi fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Begitu penting masalah salat ini ya, begitu besar kedudukan salat ini dalam Islam, sampai-sampai pun dalam keadaan seperti itu tetap ditegakkan salat. Bahkan tetap ditegakkan jamaah. Masya Allah, ini tanda ya terbesar ya akan besarnya kedudukan salat ini dalam agama kita yang mulia ini. Jadi sekali lagi salat khauf ini ya sama dengan salat-salat yang lainnya, waktunya, kemudian caranya dan yang lainnya sama ya, sama. Bacaannya juga sama. Kalau enggak safar berarti ya sempurna, kalau safar ya qasar atau jamaah, kan begitu? Sama. Tayyib, kita baca apa yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Yang pertama adalah beliau membawakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 102. Ayat 102. Tentu ayat ini sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah ketika beliau perang. Dalam perang apa itu? Dzatu apa namanya? Dzatur Riqa ya. Dzatur Riqa itu. Perang itu Dzatur Riqa. Dan beliau melakukan salat itu, salat khauf, dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini. Berarti ayat ini berkaitan dengan salat dalam keadaan perang. Ya, karena Allah menurunkan ayat ini ketika Nabi SAW berperang, berjihad fi sabilillah. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat, ini berarti panggilan untuk siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, fa aqamta lahumus salat, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. Berarti salat apa ini? Salat berjamaah, salat khauf dan salat berjamaah. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu dan menyandang senjata. Salat khauf ini tetap bawa senjata nih. Baik yang sedang salat tadi itu bersama imam, kalau bedil berarti begini, kalau golok, pedang, ya selalu tersimpan di sarungnya. Kalau tembak begini, salat. Allahu Akbar. Begitu. Insyaallah ya. Sambil membawa senjata, apalagi yang jaga-jaga tadi itu, yang belum sholat tadi itu, untuk membawa senjata. Bahkan dalam sholat pun tetap bawa senjata. Dan itu tidak apa-apa. Dan memang seperti itu caranya. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh
Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga menyandang senjata. Kebayang nggak ini? Bayang insyaallah lah. Saya ulangi artinya. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat, wahai Rasulullah, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, itu sholat berjamaah, dan ini keadaannya sedang gencatan senjata nih, sedang nggak terjadi perang begitu ya, gencatan senjata. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, yaitu sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud, artinya telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka siap siaga menyandang senjata. Inilah dalil dari Al-Quran tentang cara sholat khauf, ya, cara sholat khauf dan perintah dari Allah untuk sholat khauf ini. Bahkan berjamaah lagi, berjamaah. Nah, begitu. Kebayang nggak ini? Bayangnya? Bisa lah insya Allah. Atau nanti kalau perang aja prakteknya. Tapi ya seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi kan satunya golongan pertama sholat bersama imam, kan gitu Pak ya. Yang lainnya menghadap musuh, jaga-jaga. Kalau musuhnya di sono ngadep ke sono, musuhnya di sono ngadep ke sono, ya ke sono. Kalau berpencar berarti dibagi, dibuletin, berarti kan buletin, bulet begitu ya, satu ngadep sono begitu. Salatlah satu rakaat. Kemudian rakaat kedua, imam tetap berdiri. Ya, imam tetap berdiri. Ini di rakaat kedua nih. Kemudian yang lainnya sholat sendiri, menyelesaikan yang 2 rakaat tadi itu. Ini kalau berarti ini safar ya, kondisinya safar. Safar kan kosor kan? Kosor berarti 2 rakaat. Kalau nggak safar ya berarti 4 rakaat kan gitu. Yang satu ini, yang belakang tadi itu kelompok pertama ya, kelompok kedua. Kelompok pertama menyelesaikan sendiri-sendiri. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian tasyahud, salam. Tetap seperti biasa, sholat seperti biasa. Nah, imamnya kan masih berdiri terus tuh. Nunggu siapa? Kelompok kedua. Berarti di rakaat yang kedua ini, kelompok yang kedua ini menyelesaikan sendiri-sendiri. Ya kalau masbuk ya tentu. Baik. Kemudian selesai, imamnya masih berdiri. Selesai kemudian mundur, menggantikan kelompok yang kedua, jaga-jaga. Nah, kelompok yang kedua maju. Kelompok kedua maju untuk ikut imam. Berarti kelompok kedua ini masih 1 rakaat, belum ya, masih mau 1 rakaat. Ini baru udah 2 kan, imamnya udah 2 kan ya. Maka sholat bareng, imam ruko, makmum ruko, ya seperti biasa. Kemudian pada tasyahud akhir, imam tasyahud akhir kan, mereka berdiri menyelesaikan 2 rakaat tadi itu. Berdiri, ruko, masing-masing. Ruko, i'tidal, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud,
Kemudian tasyahud akhir berarti bareng sama imam. Setelah baca tasyahud at-tahiyat itu terus salam bareng-bareng sama imam. Berarti semuanya dapat jamaah. Dan tetap kondisinya kondusif melihat masing-masing berjaga-jaga semuanya. Nah, tadi itu yang bawa senjata lagi sholat yang bawa senjata. Ketika jaga-jaga apalagi bawa senjata. Nah, itu caranya. Kebayang nggak nih? Terbayang ya? Seperti itu. Ini cara yang pertama. Sholat khauf ketika gencatan senjata. Ya. Jadi sekali lagi pasukan dibagi dua kelompok. Kelompok satu, kelompok dua. Kelompok satu ikut sholat bersama imam. Yang lainnya jaga-jaga, bawa senjata ngelihat, masya Allah ini kali-kali nyerang nih, ya langsung nyerang tembak tang begitu kan. Satu rakaat selesai, berarti imam ruko, mereka ruko, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi sujud, kemudian berdiri ke rakaat yang kedua. Nah, ketika itu imam terus berdiri. Sedangkan kelompok yang kedua, kelompok pertama yang ikut tadi sama imam menyelesaikan rakaat kedua sendiri-sendiri. Ya mungkin ada yang lama, ada yang cepat ya. Ya sesuai kebutuhan dah begitu kan. Jangan lama-lama ya. Ya cepet-cepetan lah. Kalau ini mau perang kok ya. Cepet-cepetan menyelesaikan rakaat yang kedua sendiri-sendiri. Ya, selesai berarti kan ruko, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud, tasyahud akhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai itu kan? Mereka mundur, menggantikan posisi kelompok yang kedua yang belum sholat tadi itu yang jaga-jaga tuh. Ya. Nah. Kemudian kelompok kedua masuk ke shaf, buat barisan, kemudian sholat bersama imam. Imam kan lagi berdiri terus tadi kan, belum selesai sholatnya, nunggu kelompok yang kedua tadi, ya berdiri terus. Kemudian sholatlah bareng-bareng tuh imam sama kelompok yang kedua. Ruko, ikut ruko, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Imam duduk tasyahud akhir, makmum berdiri untuk menyelesaikan rakaat yang kedua. Sendiri-sendiri, iya sendiri-sendiri. Ruko, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian tasyahud akhir bersama imam. Baca at-tahiyatu lillah dan seterusnya sampai selesai. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makmum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Selesai, alhamdulillah. Masya Allah ya. Berarti kelompok pertama mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kelompok yang kedua mendapatkan salamnya imam. Indah sekali, masya Allah. Nah, masing-masing dapat jamaah. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini. Tayyib akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah cara melaksanakan sholat khauf. Sifatuha, sifatnya yaitu cara sholat khauf seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya rahamukallah. Pertama adalah qala al-Khattabi. Imam al-Khattabi berkata, salatul khaufi anwa'un sallahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ayyamin mukhtalifatin
wa ashkalin mutabayinatin yataharra fi kulliha ma huwa ahwatu lis-salati wa ablaghu fil hirasati. Kata beliau, cara salat khauf itu bermacam-macam. Yang Nabi SAW kerjakannya pada hari-hari yang berlainan dan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Yang mana pada kesemuanya itu beliau tetap berusaha memperhatikan cara mana yang lebih mengandung kehati-hatian dalam salat dan lebih mampu memelihara dari serangan musuh. Cara salat khauf ini bervariasi, namun makna dan hakikatnya satu. Berarti lihat kondisi. Kalau kejahatan senjata tadi, kalau lagi berkecamuk tadi sudah kita jelaskan di pertama tadi itu. Dan kalaupun ketika gencatan senjata itu pun berbeda-beda tergantung kondisi. Kayak tadi itu. Kalau musuhnya di sono, berarti ada dua gelombang tadi itu. Telah kita praktekkan tadi itu. Musuhnya di sono berarti ada yang jaga-jaga nggak di sono, yang lainnya sholat. Kemudian gantian tadi itu. Kalau posisi musuh itu di arah kiblat, berarti nggak ada yang jaga-jaga, sholat bareng. Sholatnya bareng, tapi nanti ada caranya, yang lainnya menyelesaikan, yang satu ini, yang satu itu begitu. Tapi tetap takbiratul ihramnya bareng-bareng gitu loh, dan salamnya pun bareng-bareng. Kenapa? Karena musuhnya di sono. Berarti kan selalu waspada kan ngelihat ke sono kan? Begitu. Tapi kalau musuhnya di sono, dua gelombang tadi itu, berarti sesuai dengan kondisi dan keadaan, ya, situasi dan kondisi, mana yang lebih baik, mana yang lebih mampu memelihara dari serangan-serangan musuh. Nah, di sini disebutkan hadis yang pertama tentang cara salat khauf. Cara pertama, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi bi ihdat ta'ifataini raka'atan wa ta'ifatul ukhra muwajihatul aduwi. Thumman sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina 'alal aduwi wa jaa'a ulaika thumma shalla bihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atan thumma sallam thumma qada haula'i rak'atan wa haula'i rak'atan. Ada nggak yang berpendapat salat khauf itu satu rakaat? Ada sebagian ulama yang mengatakan salat khauf itu satu rakaat. Di antaranya kalau tidak salah Ibnu Abbas dari kalangan sahabat itu berpendapat salat khauf itu satu rakaat cukup. Satu rakaat. Tapi kebanyakan ulama tetap seperti salat biasa. Kalau nggak safar berarti tetap 4. Kalau safar 2, berarti qashar. Ya, seperti itu. Tapi artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat khauf satu rakaat dengan salah satu di antara dua kelompok makmum. Kayak tadi itu ya. Sedangkan kelompok yang lain, kelompok yang kedua menghadap ke arah musuh. Kayak tadi itu. Kemudian kelompok yang pertama itu pergi menggantikan kedudukan sholat mereka yang menghadap musuh itu. Lalu golongan yang kedua itu datang sholat satu rakaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau beri salam. Lalu kelompok yang pertama sempurnakan satu rakaat lagi, dan kelompok yang kedua juga sempurnakan rakaat lagi. Apa ya?
Ya kurang lebih kayak tadi itu loh. Ya gambarannya seperti itu tadi. Gampangannya seperti itu tadi. Ya. Kemudian cara yang kedua, An Sahl bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi fil khawfi fasaffahum khalfahu saffaini fasalla bil ladzina yalunahu rak'atan thumma qama falam yazal qa'iman hatta shallal ladzina khalfahum rak'atan thumma taqaddamu wa ta'akhkhara alladhina kanu qaddamahum fa shalla bihim rak'atan thumma qa'ada hatta shalla alladhina takhallafu rak'atan thumma sallam. Ini cara yang kedua. Kalau cara yang pertama tadi sudah kita jelaskan. Cara yang kedua adalah dari Sahal bin Abi Hathmah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan para sahabatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi fil khaufi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf bersama para sahabatnya. Salat khauf bersama para sahabatnya. Bagaimana caranya ini? Cara yang kedua, beliau menjadikan mereka dua saf di belakang beliau. Berarti semuanya ini kelompok satu, kelompok dua jadiin satu, ikut bareng-bareng takbiratul ihramnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kira-kira musuhnya di mana? Di depan, di arah kiblat. Kalau cara yang pertama musuhnya di belakang sono atau di samping kanan kiri. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam salat dengan para sahabat yang berdiri pada shaf pertama 1 rakaat. Kemudian beliau bangun lalu tetap berdiri hingga para sahabat yang berdiri di belakang mereka yaitu shaf kedua salat 1 rakaat. Kemudian para sahabat yang berdiri pada shaf kedua maju ke shaf pertama, sedangkan para sahabat yang asalnya berada di depan mereka mundur ke shaf kedua. Lalu beliau sholat dengan mereka yang berada pada shaf pertama sekarang 1 rakaat lagi. Kemudian beliau duduk tahiyat hingga para sahabat yang masih kurang 1 rakaat selesai menambahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam. Iya iya. Ngerti? Tapi kita ulangi lagi. Beliau menjadikan mereka dua shaf di belakang beliau. Lalu beliau salat dengan para sahabat yang berdiri pada shaf pertama 1 rakaat. Kemudian beliau bangun lalu tetap berdiri hingga para sahabat yang berdiri di belakang mereka, itu shaf yang kedua, salat 1 rakaat. Kemudian para sahabat yang berdiri pada shaf kedua maju ke shaf yang pertama, ke shaf pertama. Sedangkan para sahabat yang asalnya berada di depan mereka mundur ke shaf kedua. Lalu beliau sholat dengan mereka yang berada pada shaf pertama sekarang 1 rakaat lagi. Kemudian beliau duduk tahiyat hingga para sahabat yang masih kurang 1 rakaat selesai menambahnya. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam. Kurang lebih seperti itu. Berarti ini musuhnya di depan. Ya, berarti semuanya menghadap ke kiblat. Seperti itu. Kemudian cara yang ketiga. Ini cukup panjang ini yang ketiga. Yaitu dari Jabir bin Abdullah
Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu dia berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khawfi fasaffana saffaini saffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblati fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an thumma raka'a wa raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an thumma hadara bis sujudi was-saffu alladhi yalihi wa qama as-saffu al-mu'akhkhar fi nahri al-adu falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujud wa qama as-saffu alladhi yalihi in hadara as-safful muakhkhar bis-sujudi wa qamu thumma taqaddama as-safful muakhkhar wa ta'akhkhara as-safful muqaddam thumma raka'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an thumma hadara bis-sujudi was-safful ladzi yalihi alladzi kana muakhiran fi ar-rak'atil ula wa qama as-safful muakhkhar fi nuhuril aduwi falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujud was-safful ladzi yalihi in hadara as-saff al-muakhkhar bis-sujudi fasajadu thumma sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'a. Nah ini sama, kira-kira ini musuhnya di depan nih, musuhnya di depan sama nih. Dengan cara yang kedua tadi itu. Artinya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ia berkata, bertutur, saya pernah hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat khauf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan kami dua shaf di belakangnya. Berarti hampir sama dengan yang kedua tadi. Sementara musuh ada di antara kami dengan kiblat sono. Lalu beliau takbiratul ihram, Allahu akbar. Dan kami semua juga ikut takbir. Kelompok 1, kelompok 2, takbir semuanya. Gitu. Kemudian terus baca Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian beliau ruku. Dan kami semua juga ikut ruku. Shaf 1 ruku, shaf 2 ruku. Lalu beliau angkat kepalanya dari ruku. Berarti apa ini? I'tidal. Dan kami sekalian juga turut bangkit, yaitu i'tidal semuanya. Berarti semuanya sampai di sini sama semuanya nih, dari awal sampai i'tidal. Kemudian beliau sujud bersama shaf yang pertama. Bersama shaf yang pertama. Sedangkan shaf yang kedua berdiri menghadap ke arah musuh. Berarti nggak ikut sujud. Berarti ketika i'tidal, berarti kan takbiratul ihram bareng semua, rukuk bareng semua, i'tidal bareng semua. Ketika i'tidal nih, dua shaf nih, yang shaf pertama imam sujud, habis i'tidal kan sujud tuh, sujud. Kemudian shaf yang kedua, yang pertama ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama imam. Dan rakaat yang kedua tetap posisinya dalam keadaan i'tidal, sambil bawa senjata tentu ya, bawa senjata, sambil memperhatikan musuh, gitu. Kemudian beliau tunduk sujud bersama shaf yang pertama, sedangkan shaf yang kedua berdiri menghadap ke arah musuh. Sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dan saf yang pertama selesai mengerjakan sujud dan telah bangkit berdiri, ya, telah bangkit berdiri berarti ke rakaat kedua, maka saf yang kedua juga mengerjakan sujud sendiri-sendiri. Imam posisinya rakaat yang kedua, saf pertama juga rakaat yang kedua. Sedangkan tadi saf yang kedua itu kan masih i'tidal tuh. Ya kan, masih i'tidal kan? Maka setelah i'tidal mereka sendiri-sendiri sujud sendiri-sendiri nih, sujud, duduk antara dua sujud sendiri-sendiri, kemudian sujud, kemudian berdiri. Berarti ketika shaf kedua berdiri berarti semuanya posisinya sama semua ya? Posisinya sama semua. Sampai di sini paham ya? Dua rakaat, posisi dua rakaat, rakaat kedua sama semua, gitu. Setelah itu lalu berdiri, berarti sama semuanya nih, rakaat kedua semua nih. Kemudian maju shaf yang kedua menjadi shaf yang pertama dan mundur shaf yang kedua. Gantian sekarang. Yang awalnya di shaf pertama mundur ke shaf yang kedua. Yang awalnya shaf 2 maju ke shaf pertama. Paham ya? Baik. Kemudian Nabi SAW ruku dan kami sekalian turut ruku. Semua nih, shaf pertama ruku, shaf kedua ruku karena imam ruku. Kemudian beliau angkat kepalanya dari ruku, berarti i'tidal. Nabi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan kami sekalian juga turut bangkit, berarti sami Allahu liman hamidah semuanya. Kemudian beliau sujud bersama shaf pertama. Shaf pertama yang tadinya menjadi shaf yang kedua pada rakaat pertama, betul? Sujud sama shaf yang pertama. Sedang shaf yang kedua, yang sekarang yang tadinya shaf pertama, berdiri menghadap ke arah musuh. Berarti tukeran gitu loh ya, tukeran, ya. Berdiri menghadap ke arah musuh. Sesudah Rasulullah SAW selesai kerjakan sujud bersama shaf yang sekarang jadi shaf yang pertama, maka shaf yang kedua sekarang juga turut sujud sendiri-sendiri. Shaf yang kedua sujud, Allahu Akbar, sujud. Kemudian Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Kemudian Allahu Akbar, sujud yang kedua. Kemudian Allahu Akbar, tasyahud akhir. Berarti terakhir ini semuanya sama. Imam tasyahud akhir, shaf kedua pertama tasyahud akhir, shaf kedua tasyahud akhir. Setelah itu apa? Salam bareng-bareng. Imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diikuti oleh makmum semuanya, shaf pertama dan shaf kedua. Ini cara yang kedua atau cara yang ketiga. Gimana ini Pak? Ingat gak? Ingat ya. Kalau cara yang kedua, yang pertama tadi sudah kita praktekkan, musuhnya di sono tadi ya. Ini yang kedua ini, yang ketiga nih, dan sering kita jumpai ini model seperti ini juga, yaitu gimana lagi ini tadi? Ya sih tadi lah, bisa diulangi ya, ulangi lagi. Imam shaf pertama, shaf kedua, berarti musuhnya di sono.
Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Allahu Akbar semuanya. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Setelah itu ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Bareng-bareng semuanya. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu rabbana lakal hamdu. Yes, ya. Ketika i'tidal ini imam sujud. Setelah i'tidal kan sujud tuh. Allahu Akbar. Nah, shaf pertama ikut sama imam sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan shaf kedua tetap berdiri. Bawa senjata berdiri. Terus menghadap musuh. Sedangkan imam dan shaf pertama tadi itu terus sujud, duduk antara dua sujud, sujud, kemudian berdiri. Allahu Akbar, berdiri. Oke? Berarti ini sudah menyelesaikan satu rakaat, yang belakang belum. Ketika berdiri, mereka sujud sendiri-sendiri. Shaf yang kedua sujud sendiri-sendiri. Sedangkan ini terus berdiri. Shaf pertama sama imam dan shaf pertama tetap berdiri. Berdiri pada rakaat kedua. Nah, ini melanjutkan yang shaf kedua melanjutkan. Setelah dia kan posisinya i'tidal. I'tidal kan ya. Kemudian sujud sendiri-sendiri nih. Sujud Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar rabbighfirli. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar berdiri. Berarti di sini posisinya semuanya sama. Masing-masing pada 2 rakaat. Rakaat kedua. Paham di sini? Baik. Setelah itu tukeran. Shaf yang pertama mundur. Ketika mundur itu batalin sholat enggak? Ya enggak. Tetap kondisi sholat. Bahkan tetap bawa senjata. Shaf pertama mundur menjadi, kemudian shaf yang kedua maju. Awalnya di shaf pertama jadi sekarang shaf kedua. Yang awalnya shaf kedua jadi shaf pertama. Taib. Setelah itu imam baca ini dan semuanya baca kan? Al-Fatihah, kemudian surat. Kemudian imam ruku, Allahu Akbar. Shaf 1, shaf 2 ikut ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Kemudian imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Semuanya ikut. Sami'allahu liman hamidah. Baik, berarti kan i'tidal semua nih. Shaf yang pertama, kemudian imam sujud, Allahu Akbar. Diikuti oleh siapa? Shaf pertama saja. Allahu Akbar. Shaf kedua ngapain? Tetap berdiri dalam keadaan i'tidal. Ngelihat pasukan musuh. Kemudian sujud. Shaf pertama sujud. Imam duduk antara dua sujud. Imam sujud, Allahu Akbar. Makmum shaf pertama sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir. Makmum shaf pertama tasyahud akhir. Taib. Setelah itu shaf yang kedua yang dulunya sebelumnya shaf pertama melanjutkan sendiri-sendiri sujud. Mereka semuanya di shaf yang kedua melanjutkan sendiri-sendiri sujud Allahu Akbar. Bisa bareng bisa enggak, tapi insya Allah rata-rata bareng ya. Yolah rata-rata bareng kan, subhana rabbiyal a'la 3 misalnya kan, atau misalnya satu-satu semuanya gitu. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar tasyahud akhir. Berarti kondisinya sama semua, posisinya sama semua. Imam tasyahud akhir, shaf pertama tasyahud akhir, shaf kedua tasyahud akhir. Kemudian mereka semua baca tasyahud, at-tahiyyatu lillah dan seterusnya sampai selesai.
Imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Semua saf pertama, saf kedua salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini cara yang dicontohkan oleh Rasul dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Perkara penting di sini dan tadi sudah kita sampaikan, begitu besar kedudukan sholat, begitu agung kedudukan sholat dalam Islam ini. Sampai pun dalam keadaan seperti itu tetap sholat. Bahkan dalam kondisi seperti itu tetap berjamaah. Bahkan tadi di awal sudah kita sebutkan, bahkan ketika berantem pun mubarozah, tanding, itu pun tetap harus sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, gitu. Allahu Akbar, sujud. Subhanarabbiyal. Dan seterusnya sampai salam. Berarti lagi gulat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu sampai seperti itu, sampai salam. Masya Allah ya. Nah, inilah salat dan benarlah inilah yang diwasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia. Karena besar kedudukan ini salat. Sampai-sampai beliau akan meninggal dunia, beliau berwasiat kepada kita umatnya yang disayang, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Salat, jaga salat kalian, jaga salat kalian, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Allah, ya begitu agung salat ini. Bahkan kita dalam keadaan sakit, sesakit apapun, tetap sholat nggak? Tetap sholat. Masya Allah. Meskipun hanya bisa digerakkan dengan mata, ini selang apa ini? Selang air ya, masuk sini. Dibor, dibor, kaki diikat sana sini, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap sholat. Meskipun dengan isyarat. Kalau bisa wudhu ya wudhu. Kalau nggak bisa wudhu ya tayamum. Kalau nggak bisa tayamum ditayamumi. Kalau nggak bisa tayamum sendiri, nggak bisa ditayamumi tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sholat. Meskipun ada najis di tubuhnya, ada najis di pakaiannya, sholat. Meskipun tidak menghadap kiblat, sholat tetap dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruku ya, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dengan mata saja itu. Sampai seperti itu ya, sampai seperti itu. Ya Allah ya, bahkan ketika misalnya antum di penjara, dan penjara bukan penjara biasa, nanti dirantain, di penjara dirantai, dipager gitu kan, di tiang, dirantai begini, bisa kemana? Enggak kemana-mana kan? Ya sudah, sholatlah dalam keadaan seperti ini. Iya, sholat dalam keadaan seperti ini. Berarti gimana caranya? Ngangguk-ngangguk kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kalau bisa wudu ya wudu. Kalau nggak bisa tayamum, kalau nggak bisa wudu tayamum. Kalau bisa ditayamum tayamum. Kalau nggak bisa ya sudah. Gini gimana sholatnya? Bagaimana tayamumnya? Kan nggak bisa kan, tangan begini. Ya sudah, sholat dalam keadaan seperti itu. Masya Allah ya, inilah besar dan pentingnya ibadah yang satu ini, yaitu sholat. Ya, tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun dari kaum muslimin. Ya, bahkan tidak bisa luput tanggung jawab sholat ini dari seorang muslim. Apapun yang terjadi dan kapanpun, ya seperti itu.
Saya para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, inilah tentang salat khauf, ya kurang lebih seperti itu. Meskipun singkat ya, insya Allah secara umum ya paham insya Allah ya bahwa itulah salat khauf. Minimal kita nggak ngerti banget gitu kan. Ada yang nggak ngerti banget sholat khauf itu kayak apa kan gitu. Dikira kalau perang ya udah nggak sholat aja kan gitu. Gimana bisa sholat? Tembak-tembakan sholat? Kan nggak bisa seperti itu kan. Ini bagi orang yang nggak paham ya begitu jadinya. Ya, masya Allah. Bahkan sebagian ulama tadi sudah kita sampaikan, ada yang mengatakan tidak hanya dalam perang saja, bahkan ketika menyerang para perampok, para pemberontak, atau dikepung sama siapa tadi itu, binatang-binatang buas, maka bisa dikerjakan cara sholat khauf ini, karena binatang buasnya di sono kan. Kalau ngadep ke sono semua diterkam dari belakang, mati silakan begitu. Maka sebagian ulama membolehkan cara seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Kan bisa ini kan, misalnya di jamak qashar boleh nggak? Kalau dibutuhkan boleh aja ya. Jamak qashar boleh nggak? Bahkan ketika mukim saja di jamak boleh nggak? Dulu sudah ada pembahasan tuh. Boleh kan? Kalau memang dibutuhkan. Dan mungkin wallah alam dalam keadaan seperti ini sangat dibutuhkan nggak? Sangat dibutuhkan. Berarti kalau tidak safar, berarti mukim, berarti 4 rakaat misalnya begitu. Di waktu zuhur, karena senjatanya di waktu zuhur misalnya, makan siang dulu gitu ya. Makan siang dulu. Ya digunakan untuk sholat zuhur dan asar. Setelah itu ya sudah lanjut. Kemudian nanti maghrib sama isya misalnya. Apalagi ketika safar, udah qashar dan jamak. Nah, seperti itu. Ternyata ya mudah loh ya. Ya mudah. Kalau tahu saya gampang semuanya. Kalau tahu saya mudah, gampang. Ya. Taib, cukup ya pembahasan kita tentang sholat khauf ini, dan insyaallah taala kita akan masuk kepada bab baru, yaitu tentang al-janaiz, tentang jenazah, cara mengurus jenazah sebelum meninggal. Ini orang yang mau meninggal ini mau diapain nih? Sebelum meninggal diapain? Ketika meninggal, setelah meninggal diapain? Baru saja meninggal diapain? Misalnya sebelum meninggal berarti ditalqin, diajari la ilaha illallah. Kemudian meninggal, plek, mati. Setelah meninggal itu, pas meninggal diapain tuh? Biasanya matanya terbelalak kan? Ya mas ya? Iya. Terbelalak, mendelik, motornya mendelik. Kenapa? Karena mengikuti roh yang dicabut. Jadi roh ketika dicabut itu mata ini mengikuti nyawa. Berarti menunjukkan nyawa itu dari bawah, dari kaki merembet sedikit demi sedikit, naik sampai di tenggorokan, baru dicabut secara sempurna. Dan ketika dicabut itu mata mengikuti nyawa yang naik ke atas sehingga terbelalak. Nah, apa yang dilakukan? Ya dipejamkan. Dan biasanya juga mulut itu kadang-kadang buka ya. Nah, kebuka, maka secepatnya ditutup. Kalau enggak ditutup segera, kenapa? Nanti nggak bisa ditutup. Kalau udah kelamaan nggak ditutup, dia akan melek terus. Susah diginiin gitu, susah.
Dan mulut pun demikian, kalau kelamaan kebuka terus. Dan itu kan lagi dimandiin gimana? Ngelihat mulus. Kosong-kosong. Lo lihat mulus ya. Itu kan apa ya? Gak enak banget gitu loh ngelihat lagi dimandiin melek itu kan gak enak banget ya. Istilahnya merusak pemandangan lah gitu ya, merusak pemandangan. Dipelototin lagi. Apalagi mangap kan, ya mau makan apa ini kan. Nah, jadi kan nggak sedep gitu loh, dilihat tuh nggak sedep. Tapi kalau merem itu kan jadi sedep gitu kan, enak nyaman kan begitu. Dimandiin juga, yang mandiin tenang aja gitu. Beda kalau nah itu caranya. Jadi cara nanti ketika pas meninggal itu diapain, kemudian ditaruh di mana, dihadapkan kemana, terus diapain, diselimutin pakai apa, kemudian dimandiin, cara mandiinnya bagaimana, sudah dikafanin, kafanin caranya bagaimana, kemudian disolatin di mana dan bagaimana cara sholatnya, kemudian dibawa ke pemakaman, kemudian cara menurunkan ke liang lahatnya seperti apa, terus caranya seperti apa, dan setelah itu dan seterusnya akan dibahas dalam kitab ini nanti insyaallah taala. Sampai bab terakhir itu tentang ya hal-hal yang bermanfaat bagi si mayit setelah meninggal dunia. Apa sih yang bermanfaat bagi si mayit tuh? Padahal si mayit itu kan sudah terputus amalnya enggak? Nah, amalnya terputus, tidak bisa beramal lagi, tidak bisa nambah-nambahin amal, sudah terputus. Nah, apa saja amalan-amalan yang bisa menambah pahala bagi dia? Nah, itu akan dibahas di bab-bab terakhir nanti insyaallah taala. Dan ini masalah penting ya, masalah penting meskipun kita nggak biasa mandiin, minimal kita tahulah gitu loh, tahu. Nggak asing banget jadinya kan gitu. Lebih tahu kan enak. Dan akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Cukup ya? Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, kami silakan. Baik masalah jenazah atau sholat khauf. Jenazah. Waktu perang kan misalkan tadi cara ketiga kan ada yang intinya ini terus misalkan mendadak ada musuh datang itu kan dia nanti nyerang gitu kan. Setelah misalkan selesai menyerangnya dia balik lagi ke barisan atau gimana? Wallahu a'lam bishawab. Seperti apa itu kalau misalnya lagi sholat musuh nyerang, gimana itu? Batalin nggak? Jadi batalin lah. Karena membatalkan sholat ini uzur nggak tuh? Uzur. Nyawa kan masalahnya kan nyawa, masalah nyawa. Maka wallahu a'lam kalau memang kondisi seperti itu bisa dibatalin dan bisa nanti dilanjutkan sholat. Atau ketika diteruskan sholat dalam keadaan duel perang, maka tidak masalah juga. Dan insya Allah yang kedua tadi tepat, yaitu meneruskan sholat sambil perang, duel, meskipun arahnya ke sono, sini, situ, sambil berlari, sambil berjalan, sambil tiarap, ya tiarap apa ya namanya ya, tiarap, maka teruskan seperti itu. Kalaupun seandainya dibatalin, insya Allah itu juga tidak mengapa karena berkaitan dengan nyawa dan itu termasuk uzur. Tapi yang kedua insya Allah itu tidak apa-apa juga, diteruskan saja, kan paling tinggal berapa rakaat kan begitu, dan dipercepat bisa. Makanya kan selalu ada ini kan, yang selalu ada yang ngelihat kan ya, selalu ada yang meskipun sholatnya bareng-bareng, tapi ada yang selalu ngelihat. Ketika sujud semua kan bahaya kan, makanya ada yang berdiri, ada yang sujud kan begitu. Maka ini sebagai persiapan, ini sudah mau siap datang nih, kan gak ujuk-ujuk gitu kan. Wow, persiapan dipercepat gitu, dikasih isyarat bahwa musuh datang misalnya, dipercepat sedikit,
rukun-rukunnya saja selesai. Baru makanya kan selalu angkat senjata tadi itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mengenai masbuk sholat. Masbuk. Ketika sholat Jumat itu kan ada malaikat menjaga di pintu. Iya. Menjaga orang yang datang gitu kan. Nah untuk sholat yang lain selain sholat Jumat itu kan untuk yang jamaahnya masbuk itu apakah tercatat malaikat atau gimana dengan malaikat menjaga? Dia tidak tercatat. Kalau masbuk bahkan kan kapan malaikat itu menutup catatannya dan tidak mencatat lagi yang datang itu ketika khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar mulai khutbah, malaikat sudah menutup lembarannya, catatannya. Kemudian ngapain? Masuk ke masjid dan mendengarkan khutbah. Apalagi yang masbuk sholat, tentu nggak dapat catatan kan gitu, nggak dapat catatan. Maka kita berusaha untuk datang sebelum khotib naik mimbar. Di antaranya adalah agar nama kita tercatat oleh malaikat itu. Dan sebuah kebaikan ketika nama kita dicatat oleh mereka, para malaikat itu. Maka sekali lagi, malaikat penjaga tadi itu, malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid tadi itu mencatat semua yang datang lebih awal. Ketika khotib naik mimbar sudah ditutup dan mereka fokus mendengarkan khutbah. Berarti yang datang setelah khotib naik mimbar yang tidak masuk dalam catatan malaikat, apalagi masbuk sholat. Itu berlaku dengan sholat lain nggak selain sholat Jumat? Sholat zuhur atau maghrib atau isya? Oh enggak, ini zahir hadisnya adalah khusus sholat Jumat. Kalau sholat biasa sih enggak. Kalau sholat biasa 5 waktu itu ya enggak ada seperti itu. Artinya enggak ada dalilnya kan, ini masalah gaib. Kalau gaib berarti dengan dalil, kalau enggak ada dalil berarti enggak, ya enggak kita ini. Tapi kalau ada dalilnya kita tetapkan itu. Dan ternyata dalilnya hanya di sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang jelas kita sholat di masjid, ada malaikat nggak di situ? Tapi nggak disebutin jaga pintu. Pokoknya di situ ada malaikat. Datang ke masjid untuk sholat berjamaah di situ. Selama orang itu di masjid itu, malaikat selalu mendoakannya. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, berikanlah salawat kepadanya dan ampunilah dosa-dosanya. Masya Allah ya. Selama kita di masjid nih untuk sholat berjamaah, masuk sampai keluar, itu terus malaikat itu mendoakan kita. Allahumma sholli alaihi, Allahumma gfirlah, ya, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu. Ya Allah, berikanlah salawat kepadanya, rahmatilah dia dan ampuni kesalahan-kesalahannya. Terus sampai keluar masjid. Tapi di situ tidak disebutkan nunggu di pintu. Tapi ada di masjid itu para malaikat. Dan termasuk kita yang sedang duduk di majelis ilmu seperti ini, maka malaikat pun ikut hadir. Hadir enggak? Nah, malaikat hadir di majelis ilmu seperti ini. Malaikat Allah hadir di masjid ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengepakkan sayap-sayap mereka yang besar dan mereka bertumpuk satu dengan yang lain, memberikan keridhaan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Masya Allah ya, malaikat luar biasa ya. Dan itu malaikat yang tugasnya masing-masing kan, ada yang tugasnya ini, tugasnya ini. Nah, termasuk ada malaikat khusus yang tugasnya tadi itu hadir di majelis ilmu seperti ini. Maka penting sekali kita untuk
hadir di majelis-majelis seperti ini ya, karena di samping untuk menumbuhkan keimanan, menguatkan keimanan kita, juga mendapatkan doa-doanya para malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Tapi saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.